ini adalah kita mengulik tentang kalimat Nabi untuk keberatan maut, yaitu peluang manusia akan ketemu ilmu yang dia ada di balik alam kematian, yang orangnya mesti ketemu mati di dalam hidupnya dan ketemu alam kehidupan setelah kematian. Ini nggak semua orang, ya. Artinya apa? Ada dimensi yang dinaikkan, gelombang sadar dinaikkan, sehingga orang itu yang mestinya ada di limit 100% mati karena dia punya alatnya, dia bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, ada pelajaran-pelajaran ilmu yang ini perbedaannya sangat signifikan antara ilmu jasmani dan ilmu rohani. Batasnya adalah kematian, betul? Betul ya? Batasnya jasmani dan rohani adalah kematian. Maka untuk memasuki ilmu rohanian harus lewat portal kematian. Gak sembarang orang, ya. Nah, ilmu dunia, ilmu jasmani biasanya ada embel-embel kaya, sakti, selamat, sehat, hajat dan sebagainya. Ujungnya apa, Pak? Mati, betul ya? Begitu mati, seluruh ilmunya nggak dipakai lagi. Barulah masuk ke ilmu roh. Tapi alatnya nggak punya, Tuhannya pun nggak tahu, nggak pernah belajar ilmu roh. Maka ini kata Nabi, sungguh bukmu umil bahumnya layak dibanggakan. Nah, maka seluruh ilmu yang ilmunya ada di gelombang akal sadar, maka pasti akan lenyap. Jangankan mati, tidurnya sudah nggak laku ilmunya, betul ya? Begitu akalnya saudara hilang, dunianya itu hilang nggak? Hilang. Nah, padahal orang kalau nggak tahu, dikiranya ujung dunia ada di lapis langit biru itu ya? Bukan. Ujungnya dunia hanya di sebatas akal sadarmu sendiri. Limit 100%. Di atasnya ini sudah bukan dunia lagi. Betul kan ini? Batasnya dunia hanya sebatas akalmu sendiri, betul ya? Begitu kita tidur, seluruhnya lenyap. Anak, istri, harta, jabatan, pekerjaan, dan sebagainya lenyap. Betul ya? Maka inilah yang Nabi sampaikan, ada ilmu di atas alam kematian. Yang nama ilmunya gelombang ilmu roh. Nah, makanya kata Nabi itu lagi, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan. Nah, tempatnya manusia sebetulnya di sini, di roh, bukan akal. Akal ini hanya wadahnya. Tapi orang banyak silap, sehingga yang diurusi hanya sebatas akalnya melulu, jasmaninya melulu, enggak harta, enggak anak, enggak istri, enggak pekerjaan, itu saja. Sedang ininya enggak pernah dibangkitkan, enggak pernah tahu tekniknya dan sebagainya. Padahal yang bisa sampai kepada Allah adalah rohani. Karena di alam kandungan, di alam sebelum kita, ayatnya ini bahasa kami ya, bahasa sekarang ya, enggak persis ya. Kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah, betul ya? Sebagian rohku berarti kita pun bagian dari Allah. Yang Allah itu mutlak, maka roh pun ikut mutlak. Nah, berarti yang bisa berbeda dengan Allah yang maha mutlak adalah roh. Karena dia adalah maha roh, ya, betul ya? Tahu-tahu kok jadi jasmani turun di dunia, betul nggak? Dilahirkan jadi manusia, betul nggak? Nah, ini mulai masalah. Berarti kita turun gelombang dari awalnya roh yang tidak terikat jenis kelamin, tidak terikat ruang dan waktu. Tahu-tahu kita lahir makin tua, makin terhijab akan Allah Ta'ala, terbatas dengan umur, kesehatan, akalnya pun terbatas, kebutuhannya pun mesti dicukupi. Kalau nggak tidur 3 hari nggak mampu, ya. Nggak mungkin juga nggak ada yang sakit, pasti tua, pasti pula mati. Ini padahal baru wadahnya. Nah, wadah ini ada di gelombang dunia, yaitu di bawahnya gelombang alam Rabbani, alam Allah Ta'ala. Yang kata Nabi di waktu Mi'raj ada 7 lapis langit, ya, betul ya? Maka kita tahu kita di sini di gelombang dunia yang identik dengan akalnya. Maka orang yang melewati 100% batasnya ini pasti akan mati, betul ya? Betul ya nih? Ya. Belum apa-apa mau masuk ke alam roh sudah nggak bisa. Padahal kata Nabi ada berlapis-lapis lain, ada 7 lapis lain lagi loh.
Itu masalahnya. Kalau nggak tahu, nggak ketemu guru rohani mana bisa ngerti? Karena Allah di sini, apa kata Allah itu di firman itu? Ihdinas, maaf, Maliki Yaumiddin, Raja di akhirat, Raja di ujungnya akhirat yang maha rahasia. Walaupun jangan terkecoh, aku berhamil dari wadamu ketika berat leher, ya betul. Aku ada di mana-mana, ya betul. Aku ada di dalam kalbumu, ya betul. Aku ada dalam setiap pandanganmu, ya betul. Aku ada di arsy, ya betul. Tapi semuanya benar. Bingung tuh ini. Semuanya ayat tuh ya. Tapi masalahnya tidak pernah bisa dibuktikan, betul nggak? Betul ya, pernah buktikan Allah? Tapi membenarkan itu ya? Mengambil satu yang cocok, lainnya pun salah. Mengambil yang cocok, lainnya pun salah, betul? Kalau menganggap Tuhan itu dekat, kenapa Nabi pakai mihrab? Betul nggak? Betul nggak ini? Berarti kan sulit, iya kan? Nabi aja telah ketemu unsur nur, belajar adaptasi untuk mihrab selama 13 tahun. Berarti bukan perkara mudah, betul ya? Untuk naik saja di langit-langit itu masih dikejar jin ifrit, betul nggak? Bukan perkara mudah. Nah, padahal ada sebagian orang mengira Tuhan kan dekat, ngapain cari-cari? Tuhan kan sudah diri kita sendiri, iya kan? Iya kan itu? Banyak orang ngerasa itu. Kalau nggak ketemu gelombangnya mana sampai, mana nyambung? Itulah yang di dalam Al-Maidah 35 menyebutkan wabtaghu ilal wasilah wajadu bisabilillah dalam hukum. Cari channel gelombangnya. Nah, kehidupan ini kan seperti TV, ada siaran-siaran masing-masing stasiun, ada Indosiar, Antv, Trans 7 dan sebagainya. Hanya beda gelombang saja itu lapis-lapis langit itu. Kalau nggak ketemu gelombangnya, nggak ketemu salurannya, nggak nyambung dan apa kita cari. Masalah dianya ada di gelombang yang maha halus, maha tinggi, maha rahasia. Alat pembacanya manusia nggak mampu membaca gelombang Allah Taala itu. Coba kita di sini loh ya, yang bisa terbaca hanya di sini saja loh. Betul kayak ini. Ini sudah bukan gelombang dunia lagi. Maka di sini sampai sini mesti pakai alat pembaca gelombang. Betul ini? Karena manusia baru lewat sini saja mati. Betul ya? Maka yang mesti ketemu mau untuk kebenaran maut, baru kemudian kita akan paham mana arafah nafsah, maka arafah. Tuhan itu ada di dalam dirimu sendiri, tapi di lapisan kesadaran yang paling tinggi. Maka mempelajari tentang Allah Ta'ala adalah mempelajari tentang hakikat daripada diri kita sendiri. Tapi mesti pakai teknik, dan juga mesti beserta dengan saluran gelombangnya. Semua yang metafisik sampai kepada alam fisik adalah berupa ordinat. Contohnya, masih apa? Rumahnya dari mana rumahnya? Robayan, Kalijaman. Berapa kilo dari sini? Kira-kira 10 kilo. 10 kilo. Ada istri di rumah? Iya. Nah, istri di rumah sekarang fisik apa metafisik? Fisik. Kan nggak terjangkau akal panca indera lagi, betul ya? Maka saat ini jadi metafisik ya. Karena tidak terlihat mata, ya betul ya? Ya, sekarang. Maka sekarang jadi metafisik. Tapi yang metafisiknya istri terekam dalam nomor HP, betul ya? Ya. Nah, kalau ngomong sama seseorang yang metafisik, nggak mungkin karena melebihi batas kemampuan kita untuk ngomong, betul nggak? Tadi ya bisa kan? Ngomong sama istri, woi istriku, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka masih pakai teknologi, betul ya? Pakai HP-nya. Nah, kalau sudah tahu nomornya,